Kepala nomor 1 kau yang kejar saya. Kami ngaku. Kepada bini dan saya siapa? Video KKB pecah dua kubu, saling baku tembak hingga timbulkan korban jiwa. Dua kubu kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua dikabarkan saling serang. Kedua kubu saling baku tembak di Kampung Julokoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Adapun penyerangan disebut karena tidak ada kesepakatan. Akibat peristiwa ini sejumlah anggota KKB dikabarkan tewas dan sejumlah orang luka-luka. Mengutip poskupang.com, menurut saksi mata yang namanya tidak boleh disebutkan, sejumlah rumah warga juga ikut dibakar buntut perpecahan kedua kubu KKB itu. Dua kubu KKB saling tembak diduga akibat penembakan pesawat kargo milik ASEAN One di Bandara Boega, Jumat 14 April 2023 lalu. Menurut saksi, KKB selama ini bermarkas di wilayah Boega dan sekitarnya yakni kelompok JB. Mereka berharap pesawat tetap masuk di distrik Beoga untuk mensuplai logistik mereka. Sementara kelompok KKB yang bukan berasal dari Beoga yakni KKB di bawah pimpinan LK dan AK berharap agar jangan ada pesawat melayani distrik Beoga. Sedangkan jika pesawat tak masuk ke distrik Beoga, maka masyarakat akan kesusahan. Kedua kubu KKB sempat melakukan pertemuan untuk membahas perbedaan persepsi tersebut. Kedua kubu membuat pertemuan di Kampung Julokoma untuk mengklarifikasi penembakan pesawat Asia One tersebut. Kedua kubu membuat pertemuan di Kampung Julokoma untuk mengklarifikasi penembakan pesawat ASEAN One tersebut. Namun kedua kubu tidak ada kesepakatan dan solusi, akhirnya mereka saling tembak. Akibat saling tembak tersebut, sejumlah anggota KKB dari dua kelompok mengalami luka-luka dan dilaporkan ada yang tewas. Bahkan sejumlah rumah warga turut menjadi sasaran pembakaran. Secara terpisah, Bupati Puncak Willem Wandik membenarkan peristiwa dua kubu KKB saling baku tembak tersebut. Willem mengaku bingung dengan kondisi ini. Pasalnya masyarakat sipil juga menjadi korban akibat ulah KKB. Lanjut Willem, ia bahkan tak habis pikir kedua kubu ini, KKB, mengaku memperjuangkan hak masyarakat, namun pada kenyataannya mereka selalu mengorbankan masyarakat. Warga angkat senjata pasca serangan KKB di Intan Jaya siagakan busur panah. Warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah angkat senjata dengan melengkapi diri busur panah pasca serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB 2 hari berturut-turut di wilayahnya. Mereka gerah dijadikan tameng hingga ingin terlibat mengusir KKB. KKB di Intan Jaya belakangan ini sering melakukan gangguan terhadap TNI Polri, bahkan meneror masyarakat. Karena itu masyarakat pun angkat panah untuk mengusir KKB apabila datang ke kampung mereka, ungkap Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman kepada wartawan Selasa 25 April 2023. Herman menjelaskan KKB 2 hari terakhir melakukan penyerangan terhadap TNI Polri di Kampung Sambili dan Kampung Bilogai. Kontak tembak antara KKB pun tidak dapat dihindari. Kejadian itu mengakibatkan masyarakat di Kampung Sambili, Kampung Kusage, Kampung Mamba Bawah, dan Kampung Bilogai resah karena KKB kerap menjadikan warga sebagai tamengnya hingga mengancam nyawa masyarakat, jelasnya. Warga pun melengkapi diri dengan busur panah. Mereka bersepakat ingin terlibat mengusir KKB dari wilayahnya. Kini masyarakat di daerah itu sepakat mengusir mereka, KKB. Bahkan masyarakat di Kampung Bilogai berkumpul dengan membawa busur panah untuk mengusir KKB dari kampung mereka, tugas Herman. Herman menambahkan unsur Forkompinda Kabupaten Intan Jaya juga memberi atensi. Mereka sepakat untuk melawan gerombolan KKB yang membuat situasi daerah tidak aman. TNI Polri tentu akan berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberi rasa aman, dan saat ini siaga 1 dilakukan guna mengantisipasi adanya serangan susulan, jelasnya. 2 hari KKB serang aparat TNI Polri di Intan Jaya. Sebelumnya diberitakan KKB menyerang wilayah Intan Jaya, Papua Tengah 2 hari berturut-turut. Awalnya KKB yang dilengkapi senjata api laras panjang menyerang aparat TNI di Kampung Sambili, Kampung Kusage, Intan Jaya pada Minggu 23 April. Gerombolan KKB dengan menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya menyerang TNI Yonif 305 Garin TKR saat berada di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage, Kabupaten Intan Jaya, jelas Herman. Setelahnya KKB kembali menyerang pos Brimob Polri di Kampung Bilogai Senin 24 April. Namun Herman menyebut tidak ada korban jiwa dalam insiden itu meski sempat terjadi kontak tembak. Atas gangguan dari KKB
Atas gangguan dari KKB terhadap TNI dan Polri selama 2 hari berturut-turut itu tak ada korban jiwa. Kini kita lakukan status siaga 1 guna mencegah adanya serangan susulan, paparnya. Lumpuhkan KKB Papua. Jenderal Bintang 2 kirim 450 prajurit TNI, sebut ini tugas negara. Pangdam 6, Mula Warman Meijin Teguh Pujuru Bekso mengirim 450 prajurit jajarannya ke Papua untuk membantu tugas teritorial. Ratusan pasukan TNI itu dari Satuan Batalion Infanteri Raider 600 Bodang, Kalimantan Timur. Para prajurit TNI yang berangkat didampingi oleh keluarganya masing-masing. Suasana haru pun terjadi ketika prajurit hendak naik kapal untuk meninggalkan kota Balikpapan. Tampak sejumlah istri dari para prajurit serta anaknya tidak kuasa menahan tangis saat dipeluk suaminya. Bahkan sempat ada yang memaksa ikut naik ke kapal bersama ayahnya. Teguh mengatakan, para prajurit ini dikirim untuk menjalankan operasi teritorial sekaligus pembinaan terhadap masyarakat di Papua. Rencananya, para prajurit TNI ini akan bertugas di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Yahukimo. Jadi mereka membantu Satgas Organik di sana. Kodim dengan Koramil, nanti mereka berlayar ke Ambon, Maluku untuk transit. Diperkirakan tanggal 22 Mei 2022 mereka baru tiba di Timika, tutur Teguh. Mengenai konflik di Papua, Teguh mengatakan situasi yang terjadi sangat dinamis. Para prajurit diminta untuk bergerak mengikuti keadaan di sekitarnya. Bekal pembinaan dan pelatihan yang telah diberikan sebelum berangkat, para prajurit tersebut akan mengimplementasikan pembinaannya kepada masyarakat. Saya berharap kepada seluruh prajurit agar penugasan ini dapat disikapi secara arif dan bijaksana, bahwa tugas ini adalah tugas negara yang menuntut totalitas dalam pelaksanaannya guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua, tandasnya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa optimis TNI dapat menumpas KKB Papua. Penegasan tersebut dikatakan Jenderal Andika saat ditemui di markas Korem 142 Tatak Mamuja. Penegasan tersebut dikatakan Jenderal Andika saat ditemui di markas Korem 142 Tatak Mamuju, Kamis 12 Mei 2022 siang. Saat ini tak ada pasukan tambahan yang diterjunkan, karena kami yakin yang ada di lapangan sudah bisa menangani persoalan tersebut, kata Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya, pasukan teritorial saat ini cukup dalam menangani teror yang dilakukan KKB tersebut, sehingga tak perlu ada tambahan pasukan. Justru upaya ditempuh saat ini, langkah jangka panjang dalam meredam kelompok bersenjata itu, hak asasi manusia menjadi hambatan dalam penanganannya. Kami terus berupaya menangani kasus tersebut dengan cara-cara kami yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, ungkap dia. Walaupun dari kelompok bersenjata tidak menunjukkan nilai kemanusiaan, tapi kita tidak boleh terpancing, lanjutnya. Dikatakan, langkah yang saat ini ditempuh ialah terus menangani kasus itu secara hukum dan prosedural. Tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Warga angkat senjata pasca serangan KKB di Intan Jaya siagakan busur panah. Warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah angkat senjata dengan melengkapi diri busur panah pasca serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB 2 hari berturut-turut di wilayahnya. Mereka gerah dijadikan tameng hingga ingin terlibat mengusir KKB. KKB di Intan Jaya belakangan ini sering melakukan gangguan terhadap TNI Polri, bahkan meneror masyarakat. Karena itu masyarakat pun angkat panah untuk mengusir KKB apabila datang ke kampung mereka, ungkap Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman kepada wartawan Selasa 25 April 2023.